Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memudahkan kita melaksanakan ibadah yang sangat besar, itu salat yang wajib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima amalan soleh kita, karena sangat merugi ya apabila kita beramal namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sesi kali ini kita bahas karakter akidah. Baik, kita mengulang kembali, memurajaah kembali terkait dengan definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Pernah kita sampaikan atau pernah kita bahas, namun di pertemuan yang sudah cukup lama terkait dengan masalah ini. Dan ini masuk ke dalam ranah akidah ya. Jadi hadirin yang dimakan oleh Allah, mungkin di antara kita ada yang lupa, atau mungkin di antara kita ada yang belum tahu. Sehingga yang lupa kita ingatkan, yang belum tahu maka kita sampaikan agar tahu. Jadi hadirin yang dimakan oleh Allah, saya yakin, saya rasa kita semua menyatakan diri kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun hadirin yang dimakan oleh Allah, tahukah kita apa makna dari Ahlussunnah wal Jamaah? Sudahkah kita betul-betul mengerti apa dan siapa sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah? Karena banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Namun dari sekian banyak orang yang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata ketika kita lihat banyak di antara mereka yang perbuatannya menyelisihi klaimnya atau dakwanya gitu. Sehingga atau bisa jadi ini karena sebab ketidaktahuannya terkait dengan makna atau definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Jadi para ulama kita, para kiai kita dalam kitab-kitab, terutama kitab-kitab akidah, alim kita menjelaskan bahwa yang namanya Ahlussunnah, namanya Ahlussunnah itu adalah orang-orang yang dinisbatkan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlussunnah itu mudhof ilaih kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi dinisbatkan karena mereka itu orang yang betul-betul berpegang teguh dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah di situ maksudnya adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa mereka dinamakan dengan Ahlussunnah. Jadi mereka dinamakan sebagai Ahlussunnah karena mereka berpegang teguh dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hadis-hadis Nabi, dengan akidah Nabi, akhlak Nabi, ibadah Nabi, dan seterusnya. Sehingga kita buktikan bahwa diri kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita mengklaim diri kita sebagai Ahlussunnah, maka mari kita semangat belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berusaha amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita terima dan kita terapkan terapkan. Jadi jangan sampai kita mengklaim diri kita sebagai Ahlussunnah, tapi hadis-hadis Nabi tidak dipelajari, tidak dibaca gitu ya. Kitab-kitab yang mensyarah atau menjelaskan hadis beliau tidak pernah kita sentuh. Jadi kemana dakwah kita tersebut, kemana klaim kita tersebut sebagai Ahlussunnah? Padahal kita tahu tadi bahwa Ahlussunnah itu orang yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi atau dengan hadis-hadis Nabi. Yang kita pelajari, kemudian kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Dan kita mencintai orang-orang yang mencintai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Ini penting. Banyak orang yang mengklaim sebagai Ahlussunnah, tapi ketika ada orang mengamalkan sunnah Nabi, tuntunan Nabi, diolok-olok, diolok-olok, dicemooh, diledekin gitu. Ini banyak yang semacam itu. Banyak banyak sekali orang yang mengolok-olok, mencemooh orang-orang yang mengamalkan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemana dakwahnya tersebut? Jadi ini harus kita ingat. Jadi Ahlussunnah dinamakan dengan Ahlussunnah karena mereka berpegang teguh dengan ajaran Nabi, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita buktikan bersama kalau kita betul-betul adalah Ahlussunnah, adalah Ahlussunnah.
Nah, kemudian wal jamaah. Wal jamaah. Nah, para ulama kita menjelaskan kenapa mereka pun dinamakan dengan wal jamaah. Al jamaah. Ya. Karena jawabannya ya, karena mereka di atas hak. Ya, mereka dinamakan dengan jamaah karena mereka di atas apa? Al-haq, di atas kebenaran. Dan ini dinyatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Belum mendefinisikan apa yang dimaksud dengan jamaah. Kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang selaras atau yang sejalan dengan al-haq, dengan kebenaran, meskipun sendirian. Meskipun apa? Sendirian. Jadi inilah maksud atau makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berpegang teguh dengan tuntunan Nabi, dengan sunnah Nabi, mereka amalkan, yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lini kehidupan. Ucapannya, perbuatannya menunjukkan bahwa dia adalah Ahlus Sunnah. Tidak suka berkata-kata kotor, ya Ahlus Sunnah. Karena berpegang teguh tadi. Ya, mereka semangat ibadah, mereka semangat ya, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya secara ringkas makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai setelah kita paham makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita masih jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki gitu ya, yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan, melancarkan ya kita dalam mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.